Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lontara. Kali ini pada pertemuan keempat saya akan membahas berkaitan dengan anatomi fisiologi pada sistem persarapan manusia. Nah, pengertian dari sistem saraf itu secara umum ini sistem saraf dapat mengendalikan aktivitas tubuhnya dengan cepat seperti kontraksi otot. Sistem saraf yang kompleks ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Jadi perlu mahasiswa ketahui, pahami bahwasanya sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia itu terdapat dua sistem saraf yang memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di dalam sistem saraf pusat ini terdiri dari otak kita, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf somatik dan otonom. Apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf pusat? Nah, yang pertama adalah otak, ya. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di sistem saraf pusat ini selain otak ada sumsum tulang belakang, ya. Yang pertama adalah otak, ya. Jadi otak ini adalah mesin utama atau pusat kontrol tubuh yang memiliki tugas mengatur segala fungsi yang ada di tubuh kita. Nah, dia yang mengatur, ya. Jadi tidak ada pergerakan atau tindakan yang kita lakukan yang dilakukan oleh tubuh kita tanpa dasar perintah kontrol dari otak manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Mulai dari bergerak, daya berpikir atau kognitif, ya, pengetahuan hingga emosi kita. Semua dalam kontrol otak. Nah, bagian-bagian dari otak ini yang pertama ada otak besar, otak kecil, otak tengah, sumsum sambung, dan jembatan farol. Ya. Jadi anak-anakku harus tahu ini bagian-bagian dari otak itu. Nah, sebelum saya beralih ke slide selanjutnya, saya harus juga menjelaskan fungsi dari sistem saraf pusat. Apa sih fungsi dari sistem saraf pusat ini? Yaitu memiliki peran dalam mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan yang kita rasakan. Ya itu fungsinya. Misalnya, gerakan emosi, gerakan bernapas, denyut jantung, pikiran kita, suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon-hormon di dalam tubuh, ya. Jadi kita melakukan olahraga yang berat, berkeringat, itu semua keringat-keringat yang keluar itu mengeluarkan berbagai hormon, dan yang memiliki fungsi itu adalah sistem saraf pusat. Kita bergerak dalam keadaan normal, dalam keadaan emosi, berlari dengan cepat, itu semua sistem saraf pusat yang memiliki fungsi, dan sistem kontrolnya itu menggunakan otak manusia, ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi saya rasa aku harus pahami fungsi dari sistem saraf itu seperti apa. Nah, berikut adalah gambar, ya, sistem saraf pusat kita, ya, terutama pada bagian otak. Ya, ini adalah gambar sebelah kiri saya, ya. Sebelah kiri ini adalah otak di mana terbagi dari lobus frontal, ya, kemudian lobus parietal dan lobus occipital. Ini otak besar, ya, sedang dan kecil, ya. Kemudian
cerebellum yang paling bagian bawah kita berletak di membelakangi ya tulang leher ya. Nah, ini ada bagian-bagian otak ya yang perlu mahasiswa juga memahami ya. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan saya ini sepenuhnya memperlihatkan bukan otak saja ya, tetapi bagian-bagian parasimpatik dan simpatik ya. Ya, jadi saraf yang memiliki kaitan dengan organ-organ tubuh kita. Ya, mulai dari bagian mata ya, kemudian lidah, kemudian jantung, kemudian paru-paru ya, asam lambung, empedu kita dan kandung kemih ya, semua memiliki fungsi atau berkaitan dengan sistem saraf. Namun ada yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan ada yang berkaitan dengan sistem saraf tepi atau simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya, sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Nah, ini berhubung dengan otak ya, tidak terputus, terhubung. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut medula spinalis yang memiliki fungsi menghubungkan rangsangan dari dan menuju ke otak. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, medula apa yang memiliki peranan menghubungkan rangsangan dari dan menuju ke otak? Nah, itu disebut medula spinalis ya. Medula spinalis ya, seperti pada gambar ini ya, ini dia medula spinalis. Pada bagian ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut yaitu sebagai penghantar impuls dari ke otak. Kemudian yang ketiga adalah sumsum lanjutan. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuh kita, pengendali muntah, dan pengatur beberapa gerakan refleks seperti batuk, bersin, berkedip, dan selain itu juga sumsum ini berfungsi untuk pusat pernapasan. Ya, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Ya, ini tadi ya hampir sama dengan yang di gambar yang kedua tadi ya. Jadi saya tidak usah menjelaskan secara double. Nah, bagaimana dengan sistem saraf tepi? Pengertian dari sistem saraf tepi sendiri itu bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdapat berbagai sel-sel yang memiliki fungsi membawa informasi dari dan ke sistem saraf pusat. Jadi dia memiliki peranan penting membantu memberikan informasi ke sistem saraf pusat. Nah, ya, bukan terbalik atau bukan sistem saraf pusat yang memberikan ke saraf perifer, ya itu bukan ya. Posisinya terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kecuali tadi itu mulai ujung kepala ini, ujung-ujung otak ini mulai dari ujung otak sampai ke bawah itu dia tidak berada di sini. Ya. Di luar dari otak dan sumsum tulang belakang. Secara garis besar, fungsi saraf tepi itu menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah somatik dan saraf otonom. Saraf somatik ini mengontrol gerakan otot rangka secara sadar, sedangkan otonom mengontrol gerakan organ dalam
secara tidak sengaja atau tidak sadar atau sering dikatakan refleks. Ya, jadi kalau ada pergerakan organ tangan kita, saya menggaruk kepala atau saya mengusap mata, nah itu saraf somatik yang bergerak ya, yang memiliki fungsi karena kita bergerak dengan sadar. Nah, ketika kita tidur dan kita menggaruk, nah ya, atau mungkin kita ya melakukan hal-hal yang tidak terduga ya, nah, itu semua di luar kesadaran kita yang memiliki fungsi adalah saraf otonom. Nah, ini juga menjadi catatan untuk anak-anakku mahasiswa. Perlu juga ini untuk tugasnya, ya. Harus mahasiswa ini menyimpulkan ini, ya. Kemudian sistem saraf tepi atau saraf perifer ini terdiri dari 12 pasang serabut otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Saraf tepi atau saraf perifer ini memiliki 12 saraf ya. Ada 12 mulai dari olfaktorius sampai pada hipoglossus yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Ya. Jadi dari sini ya, mulai dari olfaktori, optik 2, kemudian okulomotor 3, kemudian trochlear 4, kemudian abductus 6, ya, trigeminal 5. Nah, ini bagian otak kita ya, silakan dibaca sendiri. Begitupun juga dengan fungsi-fungsinya. Nah, ini bagian otak kita. Nah, makanya bagian kepala manusia itu harus sangat kita jaga. Jangan sampai terjadi kecelakaan dan cedera pada bagian kepala. Nah, maka ada 12 sistem saraf tepi, saraf klasial yang terganggu ya. Contoh misalkan kalau bagian olfaktorius kita terganggu, itu rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diperoleh sebagai sensasi bau. Rasa penciuman kita hilang ya kalau terjadi kecelakaan dan saraf olfaktorius kita yang terganggu ya, dan seterusnya sampai 12 saraf ini. Nah, untuk anatomi sendiri dari sistem saraf itu ada neuron ya, neuron atau sel saraf terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf yaitu dendrit dan akson. Kemudian dendrit ini memiliki fungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke berbagai jaringan-jaringan lainnya dan sebaliknya. Ini ada beberapa 5 jenis sel saraf ya. Unipolar, bipolar, interneuron, piramidal dan motor neuron. Kemudian ada juga 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sel saraf penghubung intermediat ya, silakan dibaca sendiri penjelasannya. Nah, perserapan yang terkait dengan metabolisme gizi atau pengaturan lapar, kenyang, saraf yang bekerja pada organ-organ pada pencernaan. Perserapan yang terkait dengan metabolisme gizi. Nah, sebenarnya di sini seharusnya ditampilkan dulu dari 12 tadi sistem saraf tepi ya yang mengatur. Ya, di situ semua terpusat. Ya, oke, enggak apa-apa. Saya lanjut, pengaturannya lapar kenyang itu timbulnya rasa lapar dan kenyang itu diatur oleh hipotalamus. Beberapa pusat saraf di hipotalamus ikut serta dalam pengaturan asupan makanan. Nukleus lateral hipotalamus berfungsi dalam pusat makanan. Ya, di sini juga sudah dijabarkan oleh teman mahasiswa kita. Ya, ini saya rasa sudah bagus. Nukleus ventromedial hipotalamus ini memiliki peran sebagai pusat kenyang. Pusat ini dipercaya memberikan suatu sensasi kepuasan makanan
yang menghambat pusat makan, nucleus paramenticular, dorsomedialis, dan arcuata juga berperan dalam pengaturan asupan makanan. Hipotalamus ini menerima sinyal saraf dari saluran pencernaan yang memberikan informasi sensorik mengenai isi lambung, sinyal kimia dari zat nutrisi dalam darah. Jadi artinya dari materi yang ditampilkan teman mahasiswa kita ini sudah terlihat bahwa sistem saraf pusat atau saraf-saraf apa yang memiliki peranan dari pengaturan lapar dan kenyang. Jadi ini juga perlu ditampilkan tugasnya nanti. Harus juga dicatat bahwa sistem saraf apa itu. Ya. Nah, sama dengan ini. Mengubah perilaku nafsu makan dan rasa lapar. Mekanisme rasa haus. Nah, jadi kalau ada istilah mekanisme berarti proses, ya, langkah-langkah, tahapan-tahapan. Nah, ini juga penting kita masukkan di kesimpulan. Ya, jadi mekanisme itu tahapan-tahapan, bagaimana tahapannya, ya. Ya. Ini gambar yang ketiga tadi ya, hampir sama, ini cuma membentuk postur tubuh manusia. Tadi itu hanya tulangnya. Oke. Saya rasa ini untuk penugasan para mahasiswa baik kelas A1 sarjana farmasi, kelas A2 sarjana farmasi, dan kelas A untuk diploma 3 farmasi. Tugasnya membuat kesimpulan dari materi perserapan, ya. Materi perserapan yang saya sampaikan. Jadi yang saya ucapkan itu yang Anda simpulkan. Karena kalau untuk materi silakan dibaca sendiri. Adapun untuk tugas kedua adalah tugas penugasan tambahan oleh dosen kita. Jadi ada kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa. Termasuk dosen farmasi yaitu Ibu Wasliati Sirajuddin. Jadi tugasnya untuk kegiatan PKM ini silakan dicatat baik-baik. Tugasnya yang pertama, anak-anakku harus menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah di mana lokasi pengabdian masyarakat ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua, siapa dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini atau PKM ini. Ya, jadi sudah ada dua. Kemudian yang ketiga adalah siapa mitra yang ditempati pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian yang pertanyaan yang keempat adalah apa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen atau tim PKM Itkes Muhammadiyah Sidrap ini pada pelaksanaan PKM atau pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah berapa lama kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim PKM Itkes Muhammadiyah Sidrap. Ya, jadi saya rasa itu penyampaian saya. Ada dua tugas menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan untuk anatomi fisiologi sistem penyerapan dan tugas tambahan dari kegiatan PKM ini. Ya, dan kegiatan PKM ini menjawab 5 pertanyaan. Silakan diakses linknya, nanti saya cantol di deskripsi tampilan video ini untuk link PKM. Jadi nanti dinonton, dipahami baik-baik. Ya, dilihat baik-baik. Kurang lebih 5 menit tayangannya dan dijawab tadi 5 pertanyaan saya. Ya, saya rasa itu. Jikalau ada ingin ditanyakan, silahkan dimanfaatkan kolom komentar untuk bertanya, dan jangan lupa untuk di like videonya dan di subscribe channelnya. Saya rasa itu untuk saya, untuk kegiatan kita, penyampaian saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para mahasiswa. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel Lontera, pastinya mengedukasi.